kita difasilitasi oleh Bapak Kepala Dinas, kemudian Bapak Kabid PTK dan kasih pengembangan. Ini memang program dinas nanti di tahun 2026 akan mengadakan semacam pelatihan untuk masing-masing kombel. Jadi nanti diharapkan di kombel itu nanti bisa menyelenggarakan seminar yang baik, kemudian mencetak sertifikat dan lain sebagainya, dengan harapan ya praktik baik yang di satuan pendidikan bisa berjalan. Jadi harapan dari BPGP kita mulai dari bawah, optimalisasi kombel terlebih dahulu, bisa berbagi praktik baik, entah itu masalah pembelajaran, asesmen, atau mungkin hasil evaluasi yang lain kita cerna ke sana. Harapannya ya kualitas pendidikan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Ibu yang bisa saya laporkan yang pertama. Kemudian nanti hasil tindak lanjutnya kita menunggu dari dinas, dan kebetulan dari BPGP juga belum mengeluarkan list calon peserta pelatihan kurikulum merdeka. Insya Allah nanti dinas siap memfasilitasi tempat dan waktu. Dan terakhir info tadi malam akan dibuatkan satu tempat yang pertama Ibu. Yang kedua, karena jumlah pesertanya banyak, sekitar 142 kurang lebih, hampir mendekati 150, terbagi menjadi satuan pendidikan dari TK, dari SD, SMP, dan SMA. Nantinya akan dibuat per kelas. Kita akan belajar per kelas dengan metode satu kelas satu narasumber. Lebih efektif itu kayaknya. Yang akan didampingi dari pihak BPGP. Dan selama pengibasan nantinya para fasilitator yang sudah mendapatkan penguatan IKM ini nanti tetap dipantau dari BPGP, sehingga kedepannya juga imbasnya ke satuan pendidikan lainnya bisa efektif dan mudah. Nantinya yang Bapak Ibu guru yang terpanggil menjadi peserta pengimbasan di tingkat kabupaten akan mempunyai tugas dan kewajiban juga menyusun rencana tindak lanjut, yaitu mengimbaskan kembali di kecamatan di satuan. Seperti itu. Nah, memang kita belum tahu tahu satuan pendidikan mana yang operasi dan operasinya turun. Nah, ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari BPGP. Oke Mas Yayan, yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih sekali atas dedikasi dan loyalitas panjenengan sudah menjalankan tugas dengan sangat bagus. Dan tadi kami juga berharap semoga RTL yang jenengan susun dengan teman-teman baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan satuan pendidikan semoga bisa berjalan lancar sesuai harapan, dan semoga ini menjadi aura positif bagi kita semua. Dan memang harapan kita juga ke depan untuk kombel di tingkat satuan pendidikan bisa lebih diefektifkan Mas dan ditingkatkan. Ini momen yang bagus, pumpung jenengan dapat ilmunya langsung dari BPGP kan, itu sangat-sangat luar biasa. Dan terima kasih sekali karena memang salah satu indikasinya ada peningkatan rapor di pendidikan itu kan, jadi salah satu kriteria peserta. Nanti juga mengucapkan selamat untuk Wanaraja 2, semoga ke depan juga rapor pendidikannya meningkat lagi Mas ya. Dan mungkin bisa ketika bedah rapor itu, eksplor rapor itu, mungkin jenengan bisa cermati mana-mana yang perlu ditingkatkan dengan teman-teman di Wanaraja 2 sehingga bisa lebih meningkat lagi, tidak hanya literasinya tetapi yang lain yang perlu peningkatan tetap perlu ditingkatkan, yang sudah bagus juga perlu dipertahankan karena selama ini banyak juga satuan pendidikan yang hanya fokus ke yang kurang sehingga yang sudah bagus terlupakan, akhirnya kan jadi malah turun gitu. Nah itu untuk menjadi perhatian kita bersama. Iya, terima kasih sekali lagi dan semoga ini bermanfaat untuk secara pribadi jenengan dan juga secara umum. Saya yakin juga akan bisa menjadikan imbas positif bagi Wanayasa, khususnya juga Wanaraja 2. Gitu nggih Mas. Nggih. Kita juga pesertanya dipanggil juga masih dalam proses belajar gitu. Artinya nanti juga di tahap pengimbasan alurnya mungkin juga sudah tidak lagi memberikan materi IKS. Kemarin juga kita
sudah dianggap memahami. Nggih. Mungkin penguatan saja itu, Nggih. penguatan dari segi dokumen kurikulum, baik itu dari Permendikbudristek yang mengatur muatan kurikulum yang digunakan di sekolah, kemudian juga saling berbagi praktik. Jadi nanti harapannya juga dari BPGP kami yang diberangkatkan di Solo sudah punya gambaran, sudah punya ide, sudah punya bayangan apa yang harus dilakukan untuk berbagi praktik baik, diharapkan bisa mengimbaskan, bisa mengajak teman-teman Bapak Ibu guru untuk melakukan refleksi gitu. Iya, betul. Budaya refleksi itu harus dikembangkan terus, betul. Karena memang jujur dari diri saya sendiri pun kalau kita melakukan refleksi juga yang pertama harus ada kemauan gitu. Karena memang dari segi kemauan yang tidak mengikuti refleksi juga nantinya akan berimbas ke program-program yang lain. Maka dari itu jadi mulai hari ini buat saya diri saya sendiri dan nantinya untuk peserta pengimbasan untuk berlatih bisa melaksanakan refleksi dengan adanya kombel, jadi saling bisa berbagi. Bagus. Ya, paling itu Ibu yang bisa saya laporkan. Menunggu informasi lebih lanjut nanti untuk pelaksanaan pengimbasan di tanggal 23 dan 24. Siap. Sekali lagi terima kasih ya Mas. Ya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu.